Bab 403 ini adalah tuanmu, patah, bang. Setelah lebih dari 10 detik hening, adegan itu tiba-tiba disambut tepuk tangan meriah. Bagus sekali untuk grup Lee yang baru, grup Lee adalah bajingan. Saat kita membeli rumah mulai sekarang, kita akan membeli dari grup Lee baru. Semua orang di tempat kejadian terkejut dengan kata-kata Ji Fei. Terkejut, tersentuh, terkejut. Dalam menghadapi uang, perusahaan yang dapat melakukan hal ini adalah perusahaan yang teliti. Dalam menghadapi situasi yang menyedihkan, perusahaan yang dapat mempertahankan harapan adalah perusahaan yang memiliki hati nurani. Di saat banyak pengembang real estate di kota Ninghai memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga, grup Lee baru dapat menghindari kenaikan harga. Perasaan dan hati ini lebih jarang terjadi daripada ratusan juta. Ketika Lee Ruoshi mendengar tepuk tangan dan pujian, dia merasakan campuran emosi di hatinya, dan dia bahkan merasakan hatinya meleleh. Pria seperti Ji Fei adalah pria sejati. Semua keluhan hilang. Li Boyang dan Jiang Qing sangat tersentuh oleh Ji Fei. Jika mereka tidak bekerja sama dalam akting, mereka akan menangis. Zhao Yuntian menatap Ji Fei dengan tatapan yang dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tatapan tajam melintas di mata Zhou Fenghua. Ji Fei ini harus dibunuh, jika tidak dia hanyalah sebuah bom yang dapat menghancurkan mereka kapan saja. Sudut mulut Aso terus bergerak-gerak. Dia tidak pernah menyangka Ji Fei akan begitu kejam. Anda harus tahu bahwa kenaikan harga rumah mendorong naiknya rantai. Jika Ji Fei ingin menjual dengan harga tersebut, harga biayanya saja tidak cukup. Ini adalah kasus khas bermain api, melawannya sampai mati. Dia tidak takut, tapi dia tidak tahan dengan kemarahan ini. Hahaha, Li Boli tertawa terbahak-bahak, semua orang tertarik dengan tawanya. Mata Aso membelalak, bertanya dan menunjukkan ekspektasi. Ji Fei, kamu harus lebih bisa diandalkan saat kamu menyombongkan diri. Apakah Li Group yang baru masih milikmu? Sekarang kamu sudah bercerai. Dengan satu kata, pemandangan menjadi sunyi lagi, dan semua orang memandang Li Ruoshi. Li Ruoshi menekan kegembiraan di hatinya dan dengan sengaja berkata dengan nada dingin, Li Boli, Ji Fei dan saya bercerai. Saya berinisiatif untuk membersihkan diri dan meninggalkan rumah. Li Boli, dia baru saja mendengar Ji Fei mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada Phoenix, dan bahkan memeluk Phoenix. Jelas Ji Fei yang selingkuh, jadi seharusnya Ji Fei yang meninggalkan rumah. Tapi kenapa Li Ruoshi? Harapan yang muncul pun pupus dalam sekejap. Ji Fei tersenyum tenang. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lain yang perlu dijawab? Li Baili menatap tajam ke arah Li Boyang. Seluruh keluargamu tidak berguna. Menantu laki-lakimu berselingkuh. Tetapi putrimu meninggalkan rumah dengan bersih. Ekspresi Li Boyang tetap tenang seperti biasanya. Dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk menolak. Apalagi mengucapkan sepatah kata pun. Karena dia meremehkan, keunggulan Ji Fei sudah cukup untuk menaklukkan segalanya. Ji Fei, meskipun grup Li baru dapat membangun 3.000 rumah dalam 7 hari, di mana kamu akan membangunnya? Apakah kamu pikir kamu sedang membangun blok? Aso menjadi tenang dan bertanya sambil mencibir. Semua orang juga terkejut. Mereka tiba-tiba teringat pertanyaan ini dan menatap Ji Fei lagi. Sederhana saja, zona pengembangan di kota Ninghai semuanya adalah tanah grup Li baru kita. Saya bisa membangun dimanapun saya mau. Apakah Anda keberatan? Setelah Ji Fei selesai berbicara, wajahnya menunjukkan provokasi. Aso, bangun rumah di zona pengembangan. Apakah kamu berani tinggal di sana? Zhou Fenghua, yang diam, tiba-tiba melihat ke arah kerumunan dan berkata.
Semua orang tercengang dan melihat sekeliling. Gunung Phoenix baru saja terungkap sebagai villa keluarga Chen, dan ada banyak hal kejam dan berdarah di dalamnya. Saya kira Feng Shui di sana pasti sudah hancur. Adakah yang berani membeli rumah untuk ditinggali? Jika itu aku tidak akan pergi meskipun gratis. Kata-kata Zhou Fenghua menghidupkan kembali harapan bagi Aso dan Li Baili. Mata Aso bahkan tertuju pada Zhou Fenghua, tidak mengenalinya. Tapi mata dan sosok itu tampak familiar. Namun, saya merasa sangat senang ketika saya berpikir bahwa saya membantu diri saya sendiri. Bukankah kalian semua di kerajaan naga memperhatikan Feng Shui? Mari kita lihat siapa yang akan membeli rumah di sana. Aso memandang semua orang dan kemudian menatap Ji Fei. Aku bahkan khawatir kamu tidak akan membeli rumah itu. Bisa memberikannya secara gratis. Diperoleh dengan bangga dan percaya diri. Ji Fei tersenyum dan tidak berkata apa-apa, menatap Zhao Yuntian. Zhao Yuntian sekarang mengerti mengapa Ji Fei memintanya mengadakan lelang Gunung Phoenix dalam 7 hari. Laga ini sudah dinantikan sejak lama. Ji Fei membuatnya semakin menghargainya. Dia bahkan merasa menjadi paman Ji Fei adalah sebuah keuntungan. Sambil berdehem, dia memandang semua orang. Pemerintah kota telah memutuskan untuk melelang Gunung Phoenix dalam 7 hari. Pada saat itu, semua orang akan tahu apakah Gunung Phoenix memiliki Feng Shui yang buruk, atau merupakan tujuan wisata yang baik. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Aso. Saya yakin karena ketua Aso tahu bahwa Feng Shui itu tidak bagus, dia pasti tidak akan membelinya, kan? Sepertinya dia benar-benar tidak ingin Aso membelinya. Hal ini membuat Aso terkejut. Kepala Kota Zhao, grup Li baru kami adalah yang pertama mendaftar untuk pelelangan. Kami berusaha keras untuk memenangkan Gunung Phoenix dan menciptakan merek kota untuk kota Ninghai. Sebaliknya, Ji Fei mengungkapkan pendiriannya secara langsung. Awalnya Aso terkejut, tapi sekarang dia sedikit bingung dan ragu. Oke, selamat datang Tuan Ji untuk menawar. Dia memandang Ji Fei dan melihat Ji Fei memberi isyarat agar dia pergi. Dia segera melihat ke arah Aso dan berkata, Tuan Aso, saya rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Saya harap impian Anda untuk berinvestasi di kota Ninghai akan menjadi kenyataan. Mendengus. Aso sangat tidak puas dengan kesombongan kepala Zhao dan mendengus dingin. Dengan pengusaha seperti Tuan Ji Fei di kota Ninghai kami, saya yakin harga rumah tidak akan berfluktuasi, dan pemerintah kota kami pasti akan memungkinkan masyarakat kota Ninghai untuk hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Setelah Zhao Yuntian selesai berbicara, dia mengangguk ke Ji Fei, berbalik dan pergi. Ringan dalam melangkah dan penuh percaya diri. Bang-bang. Ji Fei memimpin dengan bertepuk tangan, dan seketika semua penonton mengikutinya. Kami percaya pada wali kota Zhao, kami berterima kasih kepada Tuan Ji. Kami menantikan kota Ninghai yang indah, sorakan dan teriakan langsung memenuhi suasana. Zhao Yuntian menunjukkan senyum puas di wajahnya, Ji Fei adalah bintang keberuntungannya. Mata Ji Fei juga berbinar gembira, karena permainannya berjalan lebih baik dari yang diharapkan sejak awal. Mendengus. Sekelompok maniak arogansi. Tinggal menunggu untuk tercengang dan diejek. Ma mendengus dan berbalik untuk pergi. Ji Fei tiba-tiba melangkah maju untuk menghentikannya. Aso, apakah kamu ingin pergi? Mata Aso dingin. Apa kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku? Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya. Aku meremehkannya. Kamu, Aso tidak menyangka bahwa dia bukan siapa-siapa di mata Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan berkata, aku ingin memberitahumu sesuatu. Ada apa? Tanya Aso bingung. Di mataku, kamu. Kentut. Semua. Tidak. Ya,
Setiap kata mengejutkan dan mencerahkan. Anda, karena tuanmu tidak berarti apa-apa di mataku. Ji Fei menyela dengan tajam. Aso terkejut. Wajah Zhou Fenghua menjadi pucat. Patah, Ji Fei tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan Zhou Fenghua. Ini tuanmu. Bab 404 tidak memiliki sequel. Menguasai. Mata Aso tiba-tiba tertuju pada Zhou Fenghua. Mata dan sosoknya terasa familiar sekarang, tapi dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah pemimpin sekte dari masyarakat Tianmen. Hanya, Ji Fei ditarik dan ditampar. Ini, Memikirkan pemimpin sekte wanita yang telah mengubah tangannya menjadi awan dan mengubah tangannya menjadi hujan. Kapan dia berubah menjadi begitu lemah? ledakan. Ji Fei tiba-tiba menendang perut Aso tanpa peringatan apapun. Aduh, Aso menjerit dan tubuhnya terbang mundur seperti bola. Noriko Ando dan Meiko Ando dengan cepat mendukung Aso, keduanya memelototi Ji Fei, dan siap menyerang. Patah. Ji Fei menamparkan Zhou Fenghua dengan punggung tangannya, jika anjingmu menggigit seseorang, apakah kamu peduli atau tidak? Ah! Baru sekarang Zhou Fenghua berteriak. Dia baru saja terpana oleh tamparan pertama Ji Fei, dan dia tidak pernah menyangka Ji Fei akan menyerangnya. Terakhir kali dia meninggalkan seni bela diri dan menikamnya, dia sangat membencinya. Dalam 2 hari terakhir, Ji Fei merawat luka-lukanya. Dia mengira Ji Fei takut dan ingin menyerah. Tanpa diduga, dalam sekejap, Ji Fei menamparnya 2 kali. Terlebih lagi, dia dipukuli di depan Aso, bawahannya, yang membuatnya sangat terhina dan marah. Ji Fei, kamu harus mati dengan bahagia. Dia hendak bergegas dan menyerang Ji Fei. Qi Yuan yang sudah lama menahan amarahnya terhadap Zhou Fenghua, akhirnya lega saat melihat Ji Fei mengambil tindakan. Ah! Zhou Fenghua berteriak dengan marah. Aso tercengang saat ini, dia tidak pernah mengira Master Sekte akan dipukuli seperti ini. Melihat Zhou Fenghua, dia tidak tahu harus berkata apa, apalagi harus berbuat apa. Aso, Anda harus membiarkan harga rumah di kota Ninghai naik ke level tertinggi, sehingga perekonomian kota Ninghai akan benar-benar runtuh, dan Ji Fei, Zhao Yuntian, dan lainnya akan mati. Zhou Fenghua meraung keras dan gila-gilaan. Aso tiba-tiba mendapat tulang punggung. Ji Fei, kamu menungguku. Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Haha. Ji Fei, jika kamu tidak membunuhku, bahkan jika kamu menangkapku, aku masih bisa mengerahkan semua jenis kekuatan untuk membunuhmu dan bermain denganmu sampai mati. Zhou Fenghua, yang dipukuli dengan kejam, menjadi gila sepenuhnya. Ji Fei mengangkat bahu, tidak masalah, aku hanya menunggumu. Kalau begitu tunggu saja dan mati. Zhou Fenghua tampak galak. Ji Fei mengabaikannya dan menatap Li Boli. Li Baili baru saja melihat Ji Fei mengusir Aso. Awalnya dia mengira Aso pasti akan mengirim seseorang untuk menghajar Ji Fei sampai mati. Tapi dia tidak menyangka Aso akan menyerah. Dia sangat takut, melihat tatapan Ji Fei, dia berbalik dan ingin melarikan diri. Ledakan, Qi Yuan sudah melangkah maju dan menendangnya. Berdebar, Li Boli meraih kotoran itu dan jatuh ke tanah. Aduh, dia menjerit dan bangkit. Wajahnya berlumuran darah dari hidung dan mulutnya. Dan kulitnya yang tergores berlumuran darah dan daging. Patah, Qi Yuan melangkah maju dan menamparnya. Menurutku kamu adalah seekor anjing. Tetapi kamu tidak mengakuinya. Tetapi kamu berperilaku seperti anjing. Engah, Li Boli memuntahkan seteguk darah. Ji Fei, kamu benar-benar membiarkan seseorang memukuliku. Patah, Qi Yuan menamparnya lagi dengan punggung tangannya. Perilaku pengkhianat seperti ini, anjing seperti ini yang merugikan rekan senegaranya, semua orang harus dipukuli. Ledakan, satu kalimat tiba-tiba membangunkan semua orang.
Rumah bekas di kota Ninghai diakuisisi oleh grup Li. Ternyata anjing inilah, si pengkhianat, yang melakukannya, pukul dia sampai mati. Dasar bajingan, dia benar-benar melakukan sesuatu yang merugikan kita, penduduk kota Ninghai. Dentur, tiba-tiba sekelompok orang bergegas dan meninju serta menendang Li Boli hingga jatuh ke tanah. Aduh, Li Bailey kali ini benar-benar seperti anjing, merengek sedih. Oke, jangan pukul aku sampai mati. Ketika Ji Fei melihat pemukulannya hampir selesai, dia mulai menghentikannya. Semua orang masih memukulinya beberapa kali sebelum berhenti dengan kutukan. Li Boli terbaring di tanah, sekarat, pengkhianat. Anjing rakyat yang pengkhianat di kota Ninghai. Serangkaian hinaan datang dari kerumunan. Ji Fei mengabaikannya, memeluk Phoenix, dan memandang Zhou Fenghua, yang pipinya merah dan bengkak. Kamu mengatakan bahwa ketika suasana hatimu sedang baik, nafsu makanmu sangat baik. Apakah kamu masih memiliki nafsu makan hari ini? Zhou Fenghua menatap dengan marah, ingin membunuh Ji Fei. Ini persis seperti yang dia katakan ketika dia pertama kali datang ke sini, dan dia merasa tertekan dengan ketiga orang itu. Tapi sekarang Ji Fei melemparkannya kembali. Ketika Feng Huang melihat Zhou Fenghua, dia menjadi marah dan terdiam, dan untuk pertama kalinya, senyuman muncul di wajahnya yang dingin. Suasana hatiku sedang bagus. Nafsu makanku bagus. Aku juga. Bagaimana kalau kamu masuk dan melihat kita bertiga makan? Ji Fei memandang Zhou Fenghua dan menggoda sambil tersenyum. Zhou Fenghua sangat marah hingga dia hampir memutar matanya. Dia belum pernah dipukuli atau dipermalukan seperti ini seumur hidupnya. Dalam beberapa hari terakhir, Ji Fei memusatkan semua kemarahan yang dideritanya sepanjang hidupnya. Li Ruoxi, Ji Fei jatuh cinta dengan orang lain, bisakah kamu menoleransinya? Zhou Fenghua tidak percaya bahwa keduanya akan bercerai dan dengan sengaja membuat perpecahan di antara mereka. Dia ingin membangun rumah dengan menggunakan semen perekat cepat jenis baru. Tentu saja saya ingin menceraikannya dan tentu saja saya ingin bersih-bersih dan keluar rumah. Li Ruoxi sengaja berpura-pura marah. Nadanya penuh kebencian, dan dia mengertakkan gigi. Perekat baru yang bekerja cepat untuk membangun rumah dengan semen. Setelah Zhou Fenghua terkejut sebentar, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ji Fei, suasana hatiku membaik dan nafsu makanku meningkat. Ayo makan. Dia sudah memikirkan cara untuk membunuh Ji Fei. Sudut mulut Ji Fei terangkat. Dan ikan itu sepertinya benar-benar menggigit kailnya. Dia masuk ke hotel dengan senyuman yang sama, tetapi tidak berinteraksi dengan Li Ruoxi. Larut malam, di kamar tidur Long Xiang Yuan Villa. Suamiku, kamu bernyanyi dengan sangat baik di drama hari ini, kamu sangat jantan saat itu. Li Ruoxi memeluk Ji Fei dan berkata dengan penuh semangat. Ji Fei kembali setelah makan malam, dan Li Ruoxi terus menunggunya tanpa tidur. Saat ini, berbaring di tempat tidur, penuh kelembutan dan manis. Ji Fei tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah kamu ingin memberi hadiah padaku? Oke, hadiah apa yang kamu inginkan? Li Ruoxi dengan sengaja menggambar lingkaran di dada Ji Fei dengan tangannya. Kalau begitu selesaikan apa yang belum kamu selesaikan di kantor hari ini, kata Ji Fei sambil menyeringai. Tidak masalah. Ayo, Li Ruoxi segera berbalik dan berbaring di tempat tidur. Matanya sedikit tertutup, wajahnya yang cantik memerah, dan tubuhnya naik turun dengan cepat. Ombaknya naik turun, apalagi menggoda. Apalagi di balik gaun tidur ultra pendek berwarna putih, sisi lain dari gayanya semakin menjulang, dan garis kariernya semakin arogan. Ji Fei, hanya bercanda, mungkinkah? Ayo cepat.
Li Ruoxi memikirkan penampilan Ji Fei hari ini dan semangat kejantanannya, dan sangat tersentuh. Ji Fei sedikit bingung. Dia sangat menginginkannya, tetapi kuncinya adalah dia tidak siap secara mental. Tepatnya, kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Ruoxi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Ji Fei mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya. Bagaimanapun, dia adalah istrinya. Cepat atau lambat, hari ini akan tiba. Sayang, aku di sini. Ji Fei berteriak dan berbaring, dan Li Ruoxi merasakan tubuhnya menjadi lebih dingin. Tetapi tidak ada teks lebih lanjut. Melihat Ji Fei, dia tampak seperti hendak menangis. Bersambung.